Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Akhbar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu pernah kita bahas tentang konsep membangun iman kepada Allah, yang berawal dari konsep yang dibangun oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang mana beliau mengatakan amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillahi. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apapun yang datang dari Allah menurut keinginan kehendak Allah. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa'a 'an Rasulillah, serta beriman kepada apapun yang datang dari Rasulullah menurut kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ambil satu poin maksud dari apa yang Allah inginkan dan tertuang di dalam Al-Quran, yaitu Allah menginginkan ketulusan iman kita kepadanya. Allah menginginkan ketulusan iman kita kepadanya, yang artinya bila orang itu beriman kepada Allah, maka jangan pernah dia menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah, baik itu syirik dalam artian syirik besar, meminta kepada selain Allah, atau syirik kecil seperti riya, ingin amalan dipandang, ingin amalan dipuji, dan yang lainnya. Pada pertemuan ini kita ambil konsep yang lain yang merupakan penjabaran dan aplikasi dari konsep Imam Syafi'i tersebut. Ketika kita harus membangun iman berdasarkan ketetapan dari Allah, membangun iman berdasarkan ketetapan yang datang dari Rasulullah menurut kehendak keduanya, kita ambil satu ayat yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ayat ini tertuang di dalam surah Al-Maidah, ayat yang ketiga di tengah-tengah ayat tersebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridai Islam sebagai agama. Perhatikan untaian kalimat yang indah dari ayat yang mulia ini. Sampai-sampai seorang ulama, guru Imam Syafi'i sendiri mengatakan agar kita perhatikan ayat ini. Faman lam yakun yawm, kata beliau mengatakan, berdasarkan ayat ini yang menunjukkan kesempurnaan agama ini, dan seorang harus mengikuti tuntunan ayat ini, maka siapapun, kata beliau, man istahsana man ibtada fil islami yara hasanah, siapa yang berbuat perkara baru di dalam Islam ini yang tidak ada tuntunannya, bukan bagian dari Islam, tapi dia masukkan dalam Islam dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka beragama di jalan Allah, yaraha hasanah, lalu dia anggap itu baik, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka itu berarti dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan amanat Allah. Apa alasan? Alasannya adalah, kata beliau Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang kesempurnaan syarat yang telah dijalankan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan ayat ini turun di akhir-akhir masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, haji yang terakhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada umatnya tentang apakah beliau telah menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Umatnya menyampaikan, tentu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Allahumma syahid, Allahumma syahid. Ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Ini Rasulullah SAW ketika khutbah wada di Haji Arafah. Maka dari itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu wahai Muhammad. Sempurna Islam ini. Maka sesuatu yang bermakna sempurna tidak bisa kita tambahkan sebagai penyempurna pula. Ibarat sebuah air yang memenuhi batas paling atas, maka air ini telah mencapai puncak kesempurnaan pada gelas tersebut. Bila ditambah, tumpah, dan bila dikurangi, tentunya dia akan berkurang. Bagaimana sikap kita memperlakukan apa yang telah muncul sebagaimana apa adanya? Sebagaimana kita memperlakukan air pada gelas tersebut, ya, tidak kita kurangi, tidak kita tambahkan. Kata beliau Imam Malik rahimahullah ta'ala berdasarkan ungkapan tadi, فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا. Maka apapun yang saat itu bukan termasuk bagian agama, sekarang pun tidak bisa dipaksakan masuk dari bagian Islam ini. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang riwayat Bukhari Muslim dari seorang yang hadis ini berasal dari Aisyah, istri beliau, mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradtu." Siapapun yang berbuat perkara yang baru dalam urusan agama ini, siapapun yang berbuat perkara yang baru dalam urusan agama ini yang tidak ada sumber darinya, maka amalan itu, perkara itu tertolak. Pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang 3 orang sahabat yang ingin mengetahui bagaimana Rasulullah SAW berkiprah, beribadah, berkiprah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ritualitasnya dalam ibadah kepada Allah, tapi kehidupan beliau sehari-harinya yang mencerminkan keislaman. 3 orang ini mencapai derajat mulia di sisi Allah, dan ini kita jadi mulia. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketulusan saja tanpa melihat tuntunan yang sebenarnya belum menyukupi yang dituntunkan, yang diperintahkan. Karena kita harus melihat ala muradillah, ala muradi Rasulullah, menurut kehendak Allah dan menurut kehendak Rasulullah, bukan menurut kita. Maka iman ini berjalan di atas ketaatan dan kepatuhan, bukan menurut keinginan hati dan saknya hati, tidak, tapi menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. 3 orang sahabat ini ketika mereka memiliki cita-cita mulia, ingin menjadi hamba Allah yang mulia, mereka pun berpijak kepada keseharian Rasulullah. Mereka datang dari istri-istri Rasulullah, bertanya bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam sehari-hari itu, siang malamnya. Setelah mendapatkan jawaban, mereka semuanya mengatakan, mereka menilai apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini sungguh, walaupun beliau seorang yang sudah maksum, terbebas dari dosa, maka beliau orang mulia, tapi sebenarnya kurang. Rasulullah amalnya kurang. Dalam riwayat tersebut dikatakan taqaluha, menganggap remeh amal Rasulullah SAW itu. Maka orang yang pertama mengatakan, kalau begitu saya berjanji malam saya akan sholat malam terus. Bila datang malam kecuali pasti aku sholat malam. Melihat malam dengan orang pertama, orang kedua mengatakan, kalau aku sudah akan puasa siang terus menerus. Tidaklah datang siang kecuali pasti puasa. Orang yang ketiga tak mau kalah. Melihat malam diambil orang pertama, melihat siang diambil orang kedua, dia mengatakan, amma ana fala atazawwaju nisa. Adapun aku tidak akan menikah selama-lamanya. Artinya apa? Aku hibahkan diri kepada Allah. Siang malam aku beribadah kepada Allah, malam aku gunakan sholat, siang aku gunakan puasa. Aku hibahkan diri kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah mendengar omongan ini, Rasulullah memanggil mereka. Apakah dia mengatakan demikian? Mereka mengatakan, iya Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah, ana atqakum billah wa arakum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian semuanya, dan aku adalah orang yang paling tahu tentang haknya Allah dibandingkan kalian semuanya. Kalian lihat aku malam hariku, aku tidur dan aku sholat.
Dan tidak semua siang aku jadikan puasa. Aku berpuasa, namun aku juga berbuka, tidak berpuasa. Dan aku adalah sosok yang menikahi wanita. Hadis sunnati, ini tuntunanku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang mengikuti tuntunanku, maka dia bukan termasuk golonganku. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Betapa jelas apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Sebuah keinginan yang mulia tanpa mengikuti tuntunan dirinya tertolak. Siapa memaksakannya, maka dia telah menuduh Rasulullah berkhianat. Siapa memaksakannya, maka semua amanat itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan mereka, kami tunjukkan pada mereka, namun kemudian kami hapus amalan itu karena tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Masyaallah muslimin, pemirsa Akhbar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, membangun iman harus masuk dalam bingkai iman itu sendiri. Tulus kepada Allah dan menuruti apa tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh salah satunya timpang. Harus kita berjalan di atas dua-duanya. Dan ini yang kita doa pada Allah Subhanahu wa taala dalam ungkapan kita sehari-hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah Tuhanku. Dan ini cermin ketulusan. Wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, dan ini pengakuan dia sebagai seorang muslim. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan aku ridha Muhammad sebagai nabiku, artinya menuntunku menuju kepada Allah. Maka tidak ada jalan kepada Allah melainkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan konsep iman kita ini berdasarkan apa yang datang dari Allah, berdasarkan apa yang datang dari Rasulullah, dan dibangun menurut kehendak Allah dan Rasulnya. Karena ini ciri keimanan kita. Mudah-mudahan dengan ini semuanya Allah memberkahi kita semuanya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Taqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.